Halo semuanya, welcome back to my channel. Masih bareng aku Friska. Ya, di video kali ini aku pengen menepati janji-janji aku buat adik-adik atau buat kalian yang udah mendukung vlog aku ini, yang udah subscribe dan like dan komen. Cukup banyak sih yang menchatting aku melalui messenger inbox atau dari Instagram dan nanya, "Kak Fris, gimana sih bisa kakak sampai ke Jerman?" Aku pengen kali loh kak sampai ke Jerman. Oke. Dan di video kali ini aku pengen menepati janji aku. Aku pengen cerita ke kalian gimana atau permulaan aku bisa sampai ke Jerman. Oke. Kalau aku pengen ngebahas masalah perjalanan aku bisa sampai Jerman, itu sama namanya aku curhat dengan masa lalu aku. Ya, kan kalau aku udah ngebahas masa lalu kok aku selalu pengen nangis pemirsa. Ya, oke, aku coba cerita ke kalian. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya kalau nggak salah itu 2005. Nih, aku nggak tahu tepatnya. Pokoknya sebelum aku terbang ke Jerman itu, aku di Jerman itu sudah bulan Juni nanti 4 tahun ya. Saat ini masih bulan April. Dan masa-masa 4 tahun yang lalu, atau bisa dibilang 5 tahun yang lalu, itu dimana aku yang benar-benar titik jenuh. Oke. Aku berasal bukan dari keluarga yang kaya. Aku juga bukan dari keluarga yang masih ada orang tua lagi. Aku udah gak punya orang tua lagi. Oke. Tapi, oh god, kayak gitu kalau aku udah curhat coy. Ya, singkat cerita, aku pengen bawa kalian untuk lebih semangat lagi untuk mencari masa depan kalian. Oke? Ya, pada saat 5 tahun yang lalu itu aku udah gak punya mama lagi. Aku udah gak punya nande itingku lagi. Mama yang dulu sama-sama berjuang sama aku, yang selalu di samping aku udah gak punya lagi. Dan saat itu aku benar-benar sering menangis, aku sering sedih. Di rumahku sendiri. Dan pada saat itu hubungan aku juga dengan seseorang yang gak terlalu oke-oke banget hasilnya. Maksudnya hubungan percintaan itu yang gak enak juga gitu kan ujungnya. Dan pekerjaan aku saat itu bisa dibilang menghasilkan cukup uang, tapi aku memang harus berjuang. Dan di saat itu aku benar-benar berpikir, aku udah jenuh Tuhan. Aku pengen kehidupan baru. Aku pengen bener-bener sesuatu hal baru terjadi dalam hidup aku. Karena aku memang saat itu benar-benar udah, oh God, aku gak pengen ini untuk selamanya, seperti ini selamanya dalam hidup aku. Ya. Terus aku berpikir, apa ya gitu kan. Terus aku memang salah satunya aku pengen punya mimpi dulu, pengen ke Eropa. Bukan ke Eropa sih, intinya aku pengen banget dari dulu keluar negeri merantau, terkhususnya negara berkulit putih. Terserah mau negara mana, Amerika, Jerman, atau apapun itu. Tapi aku memang lebih terkhususnya negara Amerika atau Eropa yang sejenisnya kayak gitu. Terus aku gak ada berniat ke Jerman. Aku selalu bilang ke Tuhan, aku pengen banget sesuatu yang baru dalam hidupku. Aku bener-bener bosen saat itu kan. Terus aku entah kenapa, aku chatting dengan seseorang melalui Facebook. Ada laki-laki yang dia lucu banget, kocak banget. Kalau aku mau bilang di video namanya Santo. Hai Santo, kalau kau lihat video ini, aku terima kasih banget samamu ya. Karena kau yang ngasih informasi, aku bisa kenal dengan Pro Hilde atau agensi aku. Oke, balik lagi. Ya, melalui dia, aku chatting ya sama dia, balik lagi aku lari di ceritanya. Jadi setelah itu aku ketemu dia di suatu cafe. Kita ngobrol, kita memang awalnya kenalan memang nggak ada yang niat yang lain-lain, ya kan toh. Jadi kita cuman pengen curhat, cuman pengen jadi teman aja, karena kita memang lucu ya kan. Awak pun lucu, dia pun lucu. Jadi kita ngobrol sambil lawak-lawak.
Terus itu aku cerita ke dia, aku tau nggak, aku pengen banget loh keluar negeri, aku bilang gitu kan ke dia pada saat kami udah mulai entah kemana-mana ceritanya. Terus sama dia, pas kali Wak, di tempat kerjaku aku kenal seseorang yang mengirimkan anak-anak muda ke Jerman. Oh, terus aku berpikir, oh ini jalannya. Terus aku tanya sama dia, mintalah nomor handphonenya atau gimana-gimana. Akhirnya aku dikasih lah dengan Frau ini, dengan ibu ini yang menyalurkan aku sampai ke Jerman. Ya, balik lagi. Jadi awal mulanya itu dengan doa, dan memang Tuhan kasih jalan hingga aku sampai saat ini sampai ke Jerman. Jadi pesan yang dari video ini, aku cuma pengen bilang ke anak-anak muda, adik-adik yang masih usianya 18-19 tahun atau masih benar-benar mencari mimpi. Kalau kalian memang pengen bermimpi ke Eropa atau bermimpi ke negara mana yang kalian pengen, ayo kalian mulai dengan bahasa. Bahasa itu penting banget. Karena kalian tahu, kalau kalian bahasa kalian kurang bagus dan kalian merantau di negara itu bukan hal yang gampang. Kalian tuh makan batin kalau kalian gak bisa ngomong ke siapa-siapa. Kalian pengen nyalurin apapun yang kalian pikirkan susah. Dan sebenarnya hal yang paling penting itu bahasa dan niat. Jadi buat adik-adik yang memang punya mimpi ke Jerman atau punya mimpi ke negara manapun itu, dan tahu saat itu memang gak punya uang, orang tua gak punya uang, ayo kalian mulai nabung. Kalian coba untuk nabung atau bekerja sampingan sampai kalian punya uang untuk biaya les kalian. Gak usah namanya kuliah kalau memang kalian ngerasa mimpi aku contohnya ke Jerman, aku pengen menetap di luar negeri. Jadi buat aku gak harus untuk namanya kuliah dulu baru ke Jerman. Jadi cuman kalian ikutin aja prosedurnya. Di video kali ini aku kasih tahu cara-cara kalian bisa sampai ke Jerman. Pertama, apalagi khususnya buat kalian yang nggak punya kemampuan dana atau keluarga yang bisa dibilang belum cukup atau belum berlebih untuk biaya kuliah. Jadi tapi kalian jangan sampai berkecil hati, sampai berpikir oke, aku nggak mampu untuk ke sana, aku nggak punya biaya uang. Jangan langsung menyerah ya. Kalian tinggal cari jalan gimana bisa kalian tambahan uang untuk nabung, terus les. Les ini bisa banyak kok, bisa malam, siang, pagi, tergantung gimana kalian. Intinya jangan pernah menyerah dalam hidup. Kalian boleh bersyukur, tapi jangan sampai di situ aja. Kalian harus berkaca, berpikir apa sebenarnya mimpi kalian. Jadi kalian kalau pengen mimpi pengen ke Jerman, gak usah memaksakan kuliah dari orang tua. Kalian cukup dengan les bahasa Jerman. Kalian ikutin program au pair. Program au pair itu apa? Ntar aku buat video khusus itu. Ausbildung apa? Itu Ausbildung yang kayak saat ini aku jalani. Ntar aku jelasin ke kalian apa aja itu, suka dukanya, bagaimana cara ngejalaninnya ya. Dan aku cerita ke kalian apa pekerjaan aku pada saat aku di Indonesia. Oke, pada saat aku di Indonesia, pekerjaan aku saat itu adalah penyalur cabai. Pasti kalian kaget, nggak percaya, nggak yakin gitu kan. Banyak yang mungkin yang nggak tahu pekerjaan aku saat itu apa. Ya, aku dulu penyalur, bisa bilang penyalur cabai. Aku selalu bangun dulu pemirsa jam 1:30 malam, jam 1 malam untuk belanja cabai di sentral atau di kampung di sentral di Sambo atau di Tuntungan dulu. Terus aku belanja, aku bangun jam 1 pagi. Aku semangat banget cari uang karena aku bangsanya, kalau kalian boleh tahu atau kalau kalian memang keluarga aku atau kenal aku, kalian pasti kenal aku yang bukan orang yang suka minta uang ke siapapun. Aku nggak pernah memohon belas kasihan kepada siapapun. Jadi dari aku umur 21 tahun
pada saat aku memutuskan untuk kuliah pada saat itu, karena aku nggak tahu ada namanya jalur-jalur menuju Jerman yang nggak perlu kuliah, perlunya cuma bahasa Jerman, 5 bulan atau tergantung kemampuan kalian, terus bisa terbang. Aku pada saat itu nggak punya ide apapun apa yang aku jalanin. Aku cuma berpikir aku kuliah, karena aku juga nggak pengen nggak punya pendidikan gitu kan. Oke. Dan setelah aku pulang jualan di Kampung Lalang aku dulu. Jadi aku tuh jualan tuh kadang pulang jam 6, kadang jualan pulang jam 7 dan jam kuliah aku tuh jam 9 pagi. Jadi dari itu aku lanjut pulang ke rumah, mandi, terus aku pergi sekolah atau pergi kuliah. Ya, karena dulu aku kuliah jam 9 pagi dan suka ngantuk-ngantuk, permisah habis jualan, terus jam 9 pagi aku lanjut kuliah dan aku ngantuk banget pada saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk ganti kuliah malam dan itu lebih baik. Jadi aku nggak ngantuk-ngantuk banget, karena dulu waktu aku masuk kuliah jam 9 pagi di satu semester itu 6 bulan, aku benar-benar sering begini-begini. Kan nggak lucu ya kan, Bo? Ya, karena aku sering ngantuk, jadi aku memutuskan untuk jadi ganti kuliah malam. Dan saat itu mulai bagus, jadi udah mulai aman lah, jadi nggak ngantuk-ngantuk kali waktu kuliah gitu. Jadi buat adik-adik, sekali lagi, kalau memang punya mimpi ke Jerman, jadi info melalui apa? Melalui au pair. Au pair itu apa? Yang kayak tadi aku bilang, aku jelasin di video selanjutnya, oke? Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan manja-manja, tetap berjuang, jangan ada gengsi-gengsi, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian boleh tulis di bawah pertanyaan apa lagi yang pengen kalian tahu, biar nanti di video selanjutnya aku bisa menguraikannya dengan baik. Dan untuk edisi video kali ini, makasih udah dengar curhatan aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menyemangati kalian, oke? Makanya aku bilang, hidup aku dulu itu bukan hidup yang asik-asik aja. Aku bukan yang tipe orang, atau bukan nasib aku dulu bukan yang kayak dapat uang. Aku nggak kayak gitu, Bo. Apapun yang aku dapatkan, aku memang harus dengan berjuang. Jadi buat kalian adik-adik, ayo kalian tetap harus berjuang juga untuk masa depan kalian. Jangan cepat langsung mikir, udahlah nikah aja, nikah akan menyelesaikan semua masalah. Itu enggak. Kalian harus kenali mimpi kalian apa, kalian cari tahu gimana caranya, dan kalian harus berjuang setelah itu, oke? Jadi intinya tetap berjuang buat kalian semua. Sehat, God bless you all.